Di Kalimantan, ada sebuah danau biru yang kelihatannya seperti tempat wisata mahal. Padahal sebenarnya ini bekas tambang pasir yang ditinggalkan. Airnya biru jernih, tebing pasirnya yang lumayan tinggi, dan yang paling aneh, di satu tempat ini kamu bisa melihat sunrise dan sunset dari spot yang sama. Pagi hari, kabut tipis muncul dari permukaan danau. Sore hari, langit berubah jadi emas memantul di air biru. Tempat ini masih jarang diketahui orang. Di episode eksplorasi archipelago kali ini, kita bakal membuktikan sendiri apakah danau biru ini benar-benar seindah yang orang bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny dan mari kita explore. Perjalanan kita dimulai dari daerah Gunung Raja. Dari sini kita menuju ke Desa Tambak Padi, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Awalnya jalan yang kita lewati masih cukup nyaman. Di sisi kiri dan kanan terlihat kebun jagung milik warga yang membentang luas. Dan sesekali kita juga melewati pemukiman warga yang masih sederhana. Rumah-rumah kayu berdiri di tepi jalan dengan aktivitas warga yang terlihat tenang seperti biasanya. Di perjalanan kali ini, kita kembali diarahkan masuk melewati area persawahan milik warga mengikuti Google Maps. Jalannya cukup sempit, di kiri kanan terlihat hamparan sawah yang sedang ditanami. Di sini sempat terpikir juga, kalau bawa mobil kira-kira bisa lewat jalan ini atau enggak ya? Karena akses yang kita lewati sekarang lebih cocok untuk motor atau kendaraan kecil. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin pernah ke Danau Biru Tambak Padi ini, menurut kalian ada akses jalan lain yang bisa dilewati mobil? Coba tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi informasi juga untuk teman-teman yang ingin datang ke sini nanti. Sekarang kita lanjutkan lagi perjalanannya. Karena danau biru yang kita cari masih berada lebih jauh di dalam kawasan ini. In 200 meters, turn right. For 1 kilometer. Kalau melihat jalannya sekecil ini, sepertinya fix deh mobil tidak akan bisa lewat. Jalan yang kita lewati sekarang benar-benar sempit. Di kiri dan kanan hanya ada hamparan sawah yang membentang sejauh mata memandang. Kadang jalannya cuma berupa tanah kecil di tengah persawahan. Kalau berpapasan dengan kendaraan lain, mungkin harus benar-benar ekstra hati-hati. Di titik ini jadi teringat sesuatu hal. Jangan-jangan tragedi waktu eksplor ke Borneo Wonderland akan terulang lagi nih. Belusukan masuk jalan entah berantah hanya karena terlalu percaya mengikuti Google Maps. Tapi justru disitulah serunya eksplorasi. Kadang rutenya tidak selalu jelas, jalannya tidak selalu mudah. Tapi setiap perjalanan selalu punya cerita tersendiri. Sekarang kita lanjutkan dulu perjalanan ini. Dan semoga aja jalan yang kita lewati benar-benar mengarah ke Danau Biru yang kita cari. Tak semua harus ku
bertanya, kadang jalan hanya ini, kita siap untuk melangkah. Aku sedia sebelum jalan kembali, sebelum hujan turun perlahan, karena Alhamdulillah, dan akhirnya kita sampai juga di Danau Biru Tambak Padi. Sebuah danau yang sebenarnya terbentuk dari bekas galian tambang pasir yang kemudian terisi air hujan dalam jangka waktu yang lama. Seiring waktu, bekas galian ini berubah menjadi genangan air yang luas dengan warna biru yang cukup mencolok dan pemandangan yang unik. Fenomena seperti ini sebenarnya juga pernah kita lihat sebelumnya. Mirip seperti saat kita mengeksplor Danau Seran dan juga Danau Galuh Cempaka. Bekas tambang yang perlahan berubah menjadi danau alami dengan karakter warna air yang khas. Menariknya lagi, kalau kita lihat di peta, di kawasan ini ternyata tidak hanya ada satu danau biru saja. Karena area bekas tambangnya cukup luas, terdapat beberapa titik danau biru yang terbentuk dari bekas galian yang berbeda-beda. Dan sekarang kita akan mencoba melihat lebih dekat seperti apa sebenarnya keindahan Danau Biru Tambak Padi ini dari tepiannya. hujan turun perlahan, tetaplah menjelajah kata. Saat kita sampai di sini, suasana di sekitar danau ternyata cukup ramai. Terlihat banyak anak muda yang datang untuk bersantai menikmati suasana sore di tempat ini. Yang cukup menarik perhatian, beberapa dari mereka bahkan berenang bersama di danau ini. Dengan penuh canda dan tawa, mereka terlihat menikmati air danau yang tenang sambil menghabiskan waktu sore. Suasana seperti ini membuat tempat yang dulu hanyalah bekas area tambang terasa berubah menjadi ruang berkumpul yang hidup bagi warga sekitar. Meski begitu, tetap perlu berhati-hati jika ingin berenang di tempat seperti ini, karena kedalaman danau bekas tambang biasanya tidak merata. Tapi bagi warga dan anak-anak muda di sekitar sini, tempat ini sudah menjadi spot santai favorit untuk menikmati sore hari. Dengan doa dan langkah yang tenang, tetaplah menjelajah kata hati. Biarlah jalan yang bercerita. Sekarang kita coba eksplor lebih dekat lagi melihat seperti apa suasana di sekitar Danau Biru Tambak Padi ini. Aku tak sedang berlari, aku hanya terus berjalan, Isi. menanam waktu di setiap pagi, menyimpan. Dari tepi danau terlihat warna airnya benar-benar biru kehijauan, cukup kontras dengan tebing pasir di sekelilingnya. Di beberapa bagian terlihat bekas galian tambang yang membentuk tebing-tebing curam. Sementara di sisi lain ada area yang lebih landai yang biasanya dipakai pengunjung untuk duduk santai. Angin sore juga terasa cukup sejuk di sini. Permukaan air yang tenang sesekali terlihat beriak kecil tertiup angin. Let them grow as we go. Tetaplah menjelajah kata hati, karena setiap jalan punya cerita.
tak tempuh. Wah, ada satu spot yang cukup menarik untuk camping di sekitar Danau Biru ini. Area ini terlihat cukup lapang dan datar, cocok untuk membuka tenda. Dari sini kita juga bisa langsung melihat pemandangan danau yang terbentang di depan mata. Tapi langkah hari ini masih layak diperjuangkan. We're planting fine seeds on the road. Let them grow as we go. Dari beberapa titik di sekitaran danau, kita juga bisa melihat hamparan lahan bekas tambang lainnya yang berada tidak terlalu jauh dari lokasi ini. Siapa tahu di balik area tersebut masih ada danau-danau biru lainnya yang belum kita lihat. Jadi, mari kita lanjutkan lagi eksplorasi di sekitaran kawasan ini. Maybe this road will change me. Maybe I'll change the road. Either way, I'm still moving. That's enough for now. We're planting fine seeds on the road. Watching moments slowly grow. Tetaplah menjelajah kata hati, biarlah yang bercerita. Kalau kita lihat ke arah sebelah sana, itu adalah arah timur. Artinya dari spot ini, pagi hari kita berpotensi bisa melihat matahari terbit atau sunrise muncul dari balik cakrawala. Sementara kalau kita menghadap ke arah sebaliknya, yaitu ke arah barat, di sanalah nanti matahari terbenam atau sunset akan terlihat. Jadi bisa dibilang dari satu spot di Danau Biru ini, kita punya kesempatan untuk menikmati sunrise dan juga sunset sekaligus. Sebuah pemandangan yang cukup menarik, karena jarang juga ada tempat seperti ini yang memberikan dua momen tersebut dari satu lokasi yang sama. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini agar bisa terus menghadirkan perjalanan dan eksplorasi ke tempat-tempat menarik lainnya. Tetaplah menjelajah karena setiap jalan punya cerita. Eksplorasi Archipelago pamit dari Danau Biru Tambak Padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.